Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep yang mungkin sering diabaikan dalam komunikasi kita sehari-hari, kekuatan dalam keheningan. Kami akan melihat 9 situasi di mana yang terbaik adalah tetap diam. Tidak selalu kita perlu memberikan respons verbal, dan kadang-kadang, keheningan dapat menjadi jawaban yang lebih kuat. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke dalamnya. Situasi pertama. Saat emosi menguasai. Pertama-tama, mari kita bicara tentang saat-saat di mana emosi kita sedang meluap. Kadang-kadang, reaksi impulsif terhadap emosi dapat membawa dampak jangka panjang yang tidak diinginkan. Dalam momen-momen ini, diam adalah bentuk kontrol diri yang kuat. Ini memberi kita kesempatan untuk merenung sebelum mengungkapkan sesuatu yang mungkin kita sesali nantinya. Situasi kedua. Saat ada perdebatan yang tidak produktif. Kita semua pernah mengalami perdebatan yang tampaknya tidak memiliki ujung atau tidak produktif. Dalam konteks ini, tetap diam bukan berarti kita kalah, tetapi mungkin lebih merupakan taktik bijak untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Mengenali kapan harus diam bisa menjadi keterampilan yang sangat berguna dalam memelihara hubungan. Situasi ketiga. Saat ada gosip atau fitnah. Berbicara tentang gosip atau fitnah, kadang-kadang reaksi terbaik adalah tidak memberikan kontribusi apapun. Dengan tetap diam, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari terperangkap dalam drama yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan berkelas. Situasi keempat. Saat tidak tahu jawaban. Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan atau situasi yang kita tidak tahu jawabannya, lebih baik tetap diam daripada memberikan informasi yang tidak akurat. Ini bukan hanya tindakan jujur, tetapi juga menunjukkan kesopanan dan kebijaksanaan. Situasi kelima. Saat sedang menerima kritik. Menerima kritik tidak selalu mudah, dan pertahanan diri yang cepat bisa membuat situasi menjadi lebih rumit. Dalam hal ini, diam adalah bentuk refleksi yang kuat. Memberi diri kita waktu untuk merenung sebelum merespons dapat membantu kita merespon dengan bijak dan membangun. Situasi keenam. Saat tidak setuju tetapi tanpa alasan yang kuat. Ketika kita tidak setuju dengan suatu pendapat tetapi tidak memiliki alasan yang kuat untuk mendukung pandangan kita, lebih baik tetap diam. Ini bukan hanya cara menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Situasi ketujuh. Saat melibatkan rahasia orang lain. Privasi adalah nilai yang penting dalam hubungan. Saat kita diberi kepercayaan dengan rahasia seseorang, tetap diam adalah bentuk penghormatan terbesar kita terhadap mereka. Mengungkapkan rahasia bisa merusak kepercayaan dan hubungan. Situasi ke-8. Saat Anda perlu waktu untuk merenung. Kadang-kadang, pertanyaan atau situasi membutuhkan pemikiran mendalam dan pertimbangan yang matang. Dalam hal ini, diam adalah langkah bijak untuk memberi diri kita waktu untuk merenung sebelum memberikan tanggapan. Situasi ke-9. Saat tidak ada yang perlu dikatakan. Terakhir, dalam beberapa situasi, tidak ada yang perlu dikatakan. Keheningan bisa memiliki kekuatan sendiri dan tidak selalu harus diisi dengan kata-kata. Kadang-kadang, hanya dengan tetap diam kita dapat menyampaikan pesan yang lebih dalam. Itulah 9 situasi di mana yang terbaik adalah tetap diam. Keberanian tidak selalu terletak pada kemampuan kita untuk berbicara, tetapi juga pada kebijaksanaan kita untuk tetap diam saat diperlukan. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini, subscribe untuk konten lebih lanjut, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak dalam komunikasi Anda.